Di bulan Februari 2026, lebih tepatnya kita di ujung Februari ya. Kalau kalian perhatiin di FYP kalian, udah dikit banget, udah basically hampir nggak ada orang-orang yang ngomongin tentang kripto, tentang AI, karena basically narasinya itu udah bosan semua orang ya. Kripto udah, basically kita masuk ke bear market, udah nggak banyak lagi yang mau invest gara-gara harganya terlalu jatuh. Dan kalau kita ngomongin tentang AI, udah nggak banyak lagi ngomongin tentang AI karena ya udah kita udah pakai kok setiap hari gitu. Jadi apa bedanya tahun lalu sama tahun sekarang? AI memang udah bagus dan kita nggak bisa ngikutin perkembangannya lagi. Tapi justru sebenarnya di video kali ini gue mau sharing ke kalian 4 opportunity di tahun 2026 di mana kalian itu bisa menggunakan AI dan kripto dengan potensi yang sangat besar ke depan ini. Ada beberapa narasi yang orang nggak pernah sebutin lagi belakang ini karena basically ini udah hal yang membosankan. Tapi di sini gue akan kasih tahu ke kalian apa yang gue temuin di tahun 2026 ini dan mungkin aja bisa ngerubah hidup kalian di tahun ini. So stay tune karena bakal ada 4 opportunity yang kalian bakal dengar. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Ya, di channel ini kalian bisa dengerin banyak sekali tentang konspirasi, tentang teknologi, tentang finance ya, terutama kayak misalnya AI, kripto, itu kalian bisa dengar semuanya di sini. Kalau kalian tertarik sama konten-konten seperti yang ada di channel ini, silahkan subscribe ya. Kalau kalian lebih tertarik lagi untuk dapetin konten-konten yang lebih pribadi, kalian juga bisa klik tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe, dan kalian di situ bisa dapetin video-video yang lebih sensitif, ya yang gue nggak bisa mention di publik, dan juga kalian bisa nonton video lebih duluan daripada orang lain. Kalau kalian tertarik sama konten konspirasi yang jauh lebih entertaining, yang lebih ngalor ngidul, ya gue ada second channel namanya Stigma. Kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah, itu jauh lebih fun, jauh lebih entertaining. Kalau kalian mau ditemenin makan, ya temenin sebelum tidur, itu video-videonya cocok banget buat kalian. Itu masih channel baru guys, jadi please dukung gue dengan cara subscribe channelnya. Dan itu bakal bantu tim kita banget untuk terus bikin video ke depannya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita mulai aja ke video kali ini. Seperti yang tadi gue bilang di awal ya, ada 4 opportunity yang sangat besar tapi nggak kelihatan sama banyak orang di tahun ini. Yang paling pertama ya, itu adalah OpenClaw. Ini nggak banyak orang yang mention dan dengan durasi video panjang. Basically gue nggak pernah lihat lagi di FYP gue ya, ada orang Indonesia ngomongin tentang OpenClaw nih. OpenClaw ini apa? Basically OpenClaw ini adalah sebuah AI agent ya yang bisa kalian suntikkan ke dalam komputer kalian. AI agent itu apa sih Josh? Ya, AI agent ini basically adalah pegawai yang kalian kasih komputer. Gampangnya seperti itu, OpenClaw itu seperti itu. AI agent sama AI biasa itu bedanya adalah kalau AI yang biasa itu kalian suruh dia kerjain apa yang kalian suruh. Kalau AI agent, kalian suruh kerjain sesuatu, tapi dia bisa kerjain beberapa hal sekaligus tanpa kalian suruh. Contoh, misalnya, kalau AI biasa, kalian itu nggak bisa nyuruh dia untuk sekedar tolong bookingin meeting untuk jam 2 siang di hari Sabtu sama si Doni misalnya gitu kan. AI biasa itu nggak bisa, karena dia cuma bisa balas dengan teks atau dengan gambar gitu. Nah, kalau AI agent, itu dia bisa nanti hubungin si Doni, dia chatting sama si Doni, mencari tahu, oh hari Sabtu bisa nggak ya jam 2 untuk kita meeting? Oh kalau nggak bisa dia akan reschedule otomatis, dia akan mikir. Dia akan mikir untuk ketemu jalan tengahnya dan nanti dia akan hubungin lu balik, Josh bisa nggak kita jadwal di hari lain? Hari Sabtu dia nggak bisa. Oh ya udah hari Jumat aja, ya udah. Dia bisa berpikir sendiri untuk jadi asisten kita. Kira-kira AI agent itu seperti itu. Nah, OpenClaw itu AI agent, tapi dia punya akses ke satu komputer yang kalian kasih. Powerfulnya di sini adalah begitu kalian kasih komputer full access, dia bisa buka internet, dia bisa buka email, dia bisa buka Google Excel, dia bisa buka Docs or whatever it is. Kalian basically punya pegawai yang bisa kerja 24 jam non-stop tiap hari dan nggak ngeluh dan dibayar itu tuh di bawah gaji UMR. Ini mungkin kedengaran sangat-sangat berbahaya untuk orang-orang yang sedang kerjaannya itu di komputer yang kerjanya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena pasti kalian akan digantikan sama OpenClaw. Nah, kalau gue perhatiin belakangan ini, karena update AI itu sangat-sangat sering dan sangat banyak. Basically tiap minggu tuh ada aja sesuatu yang baru di AI. Lama-lama orang bosan. Kayak, oh ada gebrakan baru. Oh sekarang AI udah bisa bikin film. Oh AI udah bisa gini. Oh, lama-lama kayak overstimulated dan akhirnya orang udah nggak peduli lagi ketika ada gebrakan besar. Nah, menurut gue, OpenClaw ini itu sama gebrakannya seperti pertama kali ChatGPT keluar di tahun 2023. Ketika pertama kali itu open for public dan semua orang bisa pakai. Ini sama persis menurut gue, tapi hype-nya itu benar-benar turun dan nggak ada yang mau perhatiin sama sekali. Nah, kenapa gue bilang OpenClaw ini bukan sesuatu yang bakal muncul lalu hilang lagi? Kenapa gue bilang OpenClaw nggak seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena ketika OpenClaw ini mulai tayang dan akhirnya populer,
Sam Altman, pencipta OpenAI itu sendiri, akhirnya nge-invite si founder OpenClaw untuk masuk ke dalam timnya dan akhirnya dijadiin satu ekosistem sendiri. Jadi OpenClaw ini gue lihat ini bukan sesuatu yang bakal muncul lalu mati, tapi ini bakal jadi hal yang panjang. Nah, kalian bayangin, kalian punya komputer kecil, misalnya kayak Mac Mini gitu, harga ya 20 jutaan lah gitu, 20 jutaan. Dengan harga 20 jutaan, kalian bisa punya 5 pegawai di bawah gaji UMR tiap bulannya, dan kalian bisa kerjain apapun dan dia nggak akan ngeluh. Kalian bisa suruh dia ngatur sosial media, kalian bisa suruh dia riset, kalian bisa suruh dia ngelakuin hitungan matematika, kalian bisa suruh dia untuk ngecek market itu seperti apa per 15 detik, kalian bisa eksekusi trade, kalian bisa, ini luar biasa macam-macam banget kondisi ini. Basically cuma imajinasi kalian aja, dan kalian harus taruh ekspektasi AI itu di zaman sekarang bisanya ngapain gitu. Jadi kalian harus bisa memastikan apa yang kalian suruh sama AI-nya itu cocok sama kapabilitas AI di tahun 2026 ini. Tapi I highly very recommended untuk kalian jump in ke dalam OpenClaw ini secepat-cepatnya, pelajari cara makainya, cari inspirasi di luar sana orang-orang ngapain aja, kalian coba praktek, dan nanti dari situ kalian bisa dapetin, oh OpenClaw ini bisa begini-begini aja ya. Gue bisa bikin bisnis dari OpenClaw. Gue bisa nambah pegawai dengan cara hire OpenClaw ini ya. Basically bikin OpenClaw ini di perusahaan kalian. Gue bisa naikin income dengan menggunakan OpenClaw mungkin dengan cara gue lebih sering posting dengan sosial akun media yang banyak. Karena basically itu semuanya bot yang ngerjain. Karena itu dia nggak cuman hanya posting, tapi dia juga mikir postingan yang bagus itu seperti apa. OpenClaw is here to stay dan nggak banyak yang lirik sama sekali. Di tahun 2026, kalau kalian bisa pakai OpenClaw dan kalian bisa integrasiin sama pekerjaan kalian atau bisnis kalian, this will be very big. Yang kedua, Polymarket. Ini sebenarnya gue agak sensitif ngomong di sini ya. Cuman kayaknya kalau orang Indonesia sama sekali nggak tahu Polymarket itu apa, kayaknya agak disayangkan gitu. Nah, Polymarket ini mungkin kalau kalian search di internet di luar sana, konteksnya jadi kayak semacam judi. Dan kalau kita tradisionalkan seperti judi bola, ya basically ini ada judi bola juga di dalam. Cuman gue mau disclaimer ke kalian ya, apa yang gue sharing di sini bukan artinya gue nyuruh kalian untuk ngelakuin ini. Tapi orang-orang di luar sana itu pakai Polymarket untuk mendapatkan opportunity sangat besar di tahun ini. Sekali lagi, gue tidak merekomendasi kalian untuk berjudi, ya. Website ini tidak legal di Indonesia, ya ini basically adalah website ilegal. Gue cuma menceritakan untuk edukasi aja what is happening di luar sana, oke? Jadi apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Polymarket ini, itu apa sih Jos? Polymarket ini adalah sebuah website di mana kalian bisa ngebet, kalian bisa bertaruh tentang event apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kalian tahu tentang judi bola, misalnya let's say Manchester lawan Liverpool gitu kan. Lalu Manchester United menang, Liverpool kalah gitu. Nah, ketika bertanding itu kan banyak yang berjudi ya. Kalau misal outcome-nya menang Manchester, ya orang-orang yang ngebet Manchester akan dapat uang. Sementara orang-orang yang ngebet Liverpool, ya kasihan gitu. Seperti detak gitu kan. Ngacong cokli. Nah, di Polymarket, dia itu nggak cuma tentang judi bola, tapi bisa event apapun di seluruh dunia. Let's say, misalnya Donald Trump, apakah Donald Trump akan menyebutkan Amerika sebanyak 30 kali di next speech-nya? Atau misalnya apakah Donald Trump akan bertemu sama Putin sebelum tanggal 31 Desember 2026? Itu tuh bisa di-betting semuanya, dan beberapa hal itu tuh bisa dianalisa dengan sangat teliti. Jadi let's say, misalnya ada betting pool atau ada betting sebuah tempat di mana bulan depan, misalnya bulan Maret, apakah The Fed akan memotong suku bunga atau enggak. Itu kalian bisa analisis sebenarnya. Kalian bisa analisis, kalian bisa ngeliat, oh CPI sedang seperti ini, unemployment rate sedang seperti ini, oh data-data sekarang di luar sana tuh sedang seperti ini. Jadi akhirnya gue bisa menyimpulkan bahwa oke, di masa depan atau di bulan Maret, The Fed tidak akan memotong suku bunga. Jadi kalau kalian mau bilang bettingnya itu tuh hanya berdasarkan luck atau berdasarkan keberuntungan, enggak juga, karena bisa dianalisis dan analisisnya itu tidak sembarangan. Dia tuh nggak kayak judi bola yang misalnya kalian berharap, wah semoga pemain ini tuh lagi prima-primanya sekarang, terus nanti akhirnya dia bisa mencetak gol gitu. Nggak seperti itu. Ini sebuah event yang kalian bisa analisis, kalian bisa prediksi. Dan eventnya itu benar-benar random guys. Ada yang misalnya kayak, apakah Taylor Swift akan hamil di tahun ini, itu juga bisa. Kalian bisa ikutin gosip-gosipnya. Apakah Putin akan bertemu Xi Jinping sebelum Juni 2026? Itu kayak gitu ada biasanya. Bahkan ada kemarin gue lihat, apakah Yesus akan datang kedua kalinya sebelum tahun 2027? Itu juga ada gitu. Ya cuman itu lucu-lucuan aja. Tapi somehow itu ada di Polymarket.
Nah, kenapa gue bilang poly market ini itu adalah sebuah opportunity di tahun 2026? Pertama, karena market ini benar-benar pure, baru, dan fresh. Ya, sebenarnya udah beberapa tahun sih, cuma mulai populer belakangan ini dan volumenya juga makin besar. Yang kedua, ada airdrop di dalam ini. Kalian perlu tahu bahwa poly market itu adalah sebuah platform, namanya prediction market ya. Prediction market yang paling besar di seluruh dunia, poly market. Nah, ketika orang-orang menggunakan poly market ini, mereka kan akan create volume. Jadi misalnya sekali gue betting, misalnya contoh $1.000 gitu kan, maka volume gue akan $1.000. Kalau gue betting beberapa tempat $1.000, $1.000, $1.000, $1.000, $1.000 ya akan jadi $5.000 gitu contohnya. Nah, semakin banyak volume yang kalian akumulasikan di situ, maka semakin besar kemungkinan kalian akan mendapatkan sebuah airdrop. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu airdrop ini apa, airdrop ini basically adalah hadiah gratis dalam bentuk koin kripto yang kalian bakal dapetin di ujung event nanti ketika tokennya sudah mulai dibikin. Nama tokennya itu adalah Poly, P-O-L-Y, dan ini sudah ada di CoinMarketCap dan ini sudah pasti bakal ada airdropnya. Cuman kita nggak tahu kapan. Dan kalian nggak boleh anggap remeh sama yang namanya airdrop ini karena ini luar biasa besar opportunity-nya. Kayak kemarin gue di Desember 2025 kemarin, itu gue dapat airdrop basically ratusan juta ya dari ada satu aplikasi kripto namanya Lighter. Jadi dengan adanya poly market ini, hype-nya juga semakin besar. Kalau kalian mau lihat poly market ini silahkan cek sendiri. Ya gue nggak ada affiliate segala macam, referral nggak ada. Cek aja sendiri. Tapi intinya, gue mau bilang adalah di poly market ini opportunity-nya sangat besar. Hanya dari marketnya dan juga dari airdrop-nya. Tapi sekali lagi disclaimer, ya, not financial advice. Dan sekali lagi gue ingetin, poly market tidak legal di Indonesia. Dia ilegal. Oke, gue cuma memberitakan apa yang terjadi di luar sana. Lalu yang ketiga adalah airdrop farming di perpetual DEX. Ini mungkin sangat-sangat teknis kedengarannya, cuman guys, sekali lagi ini opportunity yang gue lihat ada di tahun 2026 ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak mengikuti kripto, mungkin akan bingung, tapi coba dengar dulu aja ya. Gue bikin ini singkat aja. Intinya, semenjak ada satu perpetual DEX namanya Hyperliquid, ya, banyak sekali saingan-saingan Hyperliquid yang akhirnya membuat perpetual DEX-nya sendiri. Ya, ini basically adalah tempat di mana kalian bisa pasang posisi long sama short di crypto market. Tempat trading lah basically. Nah, habis Hyperliquid kemarin, itu ada yang sempat booming, ada namanya Aster dan juga ada yang namanya Lighter yang tadi gue bilang gue dapetin ratusan juta di bulan Desember kemarin. Nah, semenjak Lighter itu kemarin, banyak banget crypto project yang bikin perpetual DEX-nya sendiri dan juga berjanji akan bikin airdrop-nya juga. Nah, kenapa gue bilang airdrop di perpetual DEX ini itu lebih bagus daripada airdrop yang lain? Karena kalau perpetual DEX itu tuh bener-bener sebuah bisnis yang ngasilin sebuah fee, sebuah revenue. Sehingga lebih make sense kalau ada project airdrop yang membagikan hasil daripada revenue-nya. Dan revenue itu nggak kecil ya guys ya, itu jutaan dolar. Dan menurut gue ketika crypto market lagi tanking down kayak sekarang dan atensinya itu bener-bener nggak ada, ya, ini adalah waktu yang sangat tepat karena basically kompetitor kalian tuh nggak banyak. Dan sebenarnya kalau kalian pikir-pikir lagi ya, ini juga gue masih eksperimen. Kalau kalian nggak ada waktu untuk ngerjainnya, kalian nggak ada waktu untuk memutar uang kalian di dalam perpetual DEX ini, kalau kalian ingat tadi, opportunity nomor 1 di video ini, ada yang namanya CloudBot atau OpenClaw. Yang gue sedang lakukan sekarang adalah gue sedang melakukan riset OpenClaw yang nantinya akan gue buat di bulan Maret, yang nantinya akan trading sendiri di perpetual DEX untuk gue farming volume. Pastinya gue akan cari cara yang lebih aman, tapi intinya gue akan menggunakan AI untuk trading di perpetual DEX ini untuk dapetin airdrop ke depannya dan juga bahkan akan trading di poly market. Jadi gue farming volume di poly market, gue farming volume di perpetual DEX untuk dapetin airdrop semuanya. Jadi sebenarnya 1, 2, 3 itu semuanya saling berkoneksi satu sama lain. Tapi sekali lagi disclaimer, ini bukan financial advice, tapi yang gue lakukan adalah itu ya, farming volume di perpetual DEX untuk dapetin airdrop. Lalu yang keempat, ya ini mungkin nggak banyak yang ngomongin, tapi menurut gua saham Indonesia yang perbankan ya itu sangat undervalue sekarang. Menurut gua pribadi, ya kalian mau aliran saham Konglo di luar sana, kalian mau beli sahamnya Pak PP, kalian mau beli sahamnya Bakri, doesn't matter menurut gua. Gua juga bukan orang paling ahli di saham, ya gua kuatnya itu di kripto. Tapi menurut gua kalau gua yang tahu bahwa saham blue chip di Indonesia itu adalah semuanya digerakin sama perbankan, bukan semuanya, tapi mainly digerakin sama perbankan. Perbankan di Indonesia sekarang luar biasa murah. Nggak usah berspekulasi sama saham-saham yang lain.
yang udah jelas-jelas bagus, saham misalnya kayak BBCA, BMRI, BBRI, itu menurut gue udah kayak, ini mind-bogglingly murah. Kalian perlu tahu ya, ini gue bukain. Tapi sekali lagi, sebelum kasih tunjuk, disclaimer, ini bukan ajakan jual beli. Ini yang gue lakukan pribadi, dan menurut gue analisisnya sangat-sangat make sense. Kalian coba perhatiin chart yang akan gue sharing di layar kalian sekarang. Kalau kalian perhatiin ya, resesi tahun 2008, itu tuh turun 47%. Lalu ada another dip ya di tahun 2015-an itu turun hampir 30%. Lalu ada 16%. Intinya kayak dip-dip yang dalam-dalam itu gue hitung semua. Dan ketika COVID itu turunnya 38%. Ya, lalu setelah COVID ada sempat turun 20%, turun lagi 14%. Kalian bayangin, sekarang BCA itu sudah turun 41%, sempat turun 41%. Ini diskon yang luar biasa murah. Dan kalau gue pakai indikator namanya EMA 100 di monthly chart, di chart bulanan, kalian nggak pernah lihat bahwa BCA itu tuh sempat di bawah atau menyentuh EMA 100. Karena harganya sangat bagus. Sekarang, itu EMA 100-nya disentuh dan sempat tembus. Makanya dia ngebentuk ekor. Per hari ini direkam dibuat nih, ya, harga 7.300 itu tuh sudah menyentuh EMA 100 bulanan, monthly chart. Kalau dia turun ke bawah lagi, itu bukan game over guys. Itu tuh diskon gila-gilaan yang bisa gua beli. Ya, gua beli, bukan kalian ya, gua beli. Nah, kalau kita pindah ke weekly chart, ya, sepanjang sejarah dari tahun 2008 ya, ketika dia menyentuh ke bawah EMA 100 yang weekly chart, itu tuh cuman beberapa banget. Resesi 2008, sedikit di tahun 2015, ya ada crash, lalu pas COVID, that's it. Ada beberapa kali menyentuh di bawah EMA 100-nya di weekly chart, tapi sekarang guys, kalian dikasih kesempatan dan waktu yang sangat banyak untuk bisa akumulasi saham sebagus BBCA dengan harga yang sangat-sangat murah. Gue nggak usah buka chart saham-saham perbankan yang lainnya, gue cuma buka BCA aja. Ya nggak mungkin kan gue bilang gue pom-pom BCA kan, ya terserah kalian. Tapi intinya, saham perbankan di Indonesia sekarang itu luar biasa murah dan gue sangat-sangat tergiur untuk beli. Dan ya basically gue juga udah beli sih. Sekali lagi, ya mungkin kalian bahkan lebih jago daripada gue di dunia saham Indonesia karena gue nggak begitu ngikutin dunia persahaman di Indonesia itu seperti apa. Gue itu lebih native di kripto dan gue juga lebih paham kripto market itu seperti apa. Nah, khusus yang saham ini, gue tidak menggunakan cloudbot sama sekali. Itu basically cuma buy and hold dan udah lupain aja basically. Jadi itu guys ya, 4 opportunity di tahun 2026 yang bisa kalian ambil di tahun ini. Gue sangat-sangat rekomen yang nomor 1 sebenarnya ya, yang cloudbot. Kalau kalian bisa pelajari dan bisa pakai untuk personal use kalian, untuk bisnis kalian, itu basically kalian udah ngalahin banyak sekali orang di Indonesia. Karena barrier to entry-nya itu jauh lebih susah. Orang harus beli komputer dulu, harus punya komputer dulu dan berbayar. Jadi seperti video-video yang gue bilang sebelumnya, AI hanya membuat orang lebih kaya hanya untuk orang-orang yang punya akses ke AI-nya, which is adalah dengan uang. Agak menyedihkan, cuman kita sekarang sudah ada di era itu. Jadi gue nggak bisa bilang kayak, ayo kita basmi AI, ayo kita tolak AI segala macam. Nggak kayak gitu guys caranya. Kalian peluk teknologi dan kalian pelajari secepat-cepatnya. Kalau kalian suka video seperti ini, please ya share, komen video ini. Dan kalian juga bisa nonton video gue yang lainnya di kiri kanan ini. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian juga bisa nonton video Stigma, channel sebelah, di link deskripsi di bawah. Kita ketemu lagi, bye-bye.